Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Pulana. Saya dari 1035 ingin menjelaskan tugas sejarah, yaitu proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Sekilas tentang agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Sejak umur 7 tahun, beliau telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib dan selanjutnya oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua yang disebut Gua Hira. Jibril menyerukan kata Iqra, yang artinya bacalah. Terjadinya dialog panjang antara Muhammad dan malaikat Jibril. Melalui dialog ini, Muhammad diangkat menjadi Rasulullah dan dari di situ dimulailah proses turunnya Al-Quran, kitab suci agama Islam. Sekitar tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara lebih terbuka. Tantangan terbesar datang dari suku Quraisy dan penduduk Mekah sebagai ajaran Nabi Muhammad dianggap menghancurkan agama asli atau Watsani serta kekuasaan mereka atas Ka'bah. Peristiwa yang dikenal dengan nama hijrah ini kemudian digunakan sebagai awal penanggalan Islam. Di Madinah, Islam berkembang pesat. Adapun di Mekah, Nabi harus melalui berbagai rintangan dan terpaksa terlibat serangkaian perang dengan suku Quraisy. Pada tahun 630, Nabi berhasil membebaskan kota Mekah dari kekuasaan suku Quraisy. Pasca perang, orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah mulai memeluk agama Islam dan Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam. 2. Teori-teori tentang masuknya agama ke Nusantara. Teori-teori Gujarat ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan Madura Pasai atau tahun meninggal 1297 yang bercorak Gujarat atau India. Kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Perla atau Peurella pada tahun 292 dan mendapati banyak penduduk beragama Islam serta peran pedagang India dalam menyebarkan agama tersebut. B. Teori Mekah. Pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad 5, dibawa oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam pada tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai Mesir saat itu. C. Teori Persia. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabot, upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali atau cucunya Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat atau Tabui setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Jalur-jalur penyebaran Islam ke Indonesia. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebaran, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. 1. Jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling berkentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut Tome Pires, sekitar abad ke-500 sampai pada abad 951, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing atau Islam dari Gujarat dan Timur Tengah atau Arab dan Persia bertemu dengan saling bertukar pengaruh. Para pedagang itu menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana.
Ketika raja-raja dan para bangsawan memeluk Islam, baik rakyat biasa, pedagang, setara maupun anggota keluarga istana, ikut menyebarkan Islam ke kota, pelabuhan, dan pesisir yang lainnya. Terhadap hal-hal yang baru merupakan faktor lain yang memudahkan penyebaran agama dan kebudayaan Islam. 2. Jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam seluruhnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adil pati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini karena pedagang atau ulama itu masyarakatkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut oleh orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan atau adipati ataupun raja punya dampak lebih. Mereka lebih mudah memengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan seluruh anggota keluarga istana memeluk agama Islam. Sekian dari saya, itulah informasi tentang sejarahnya Islam masuk ke Indonesia. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.